Selamat malam ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya ucapkan kita semuanya selalu sehat ya. Kita bersyukur karena Tuhan baik di dalam setiap kehidupan kita. Kita boleh ada sampai saat ini semata-mata karena kebaikan Tuhan. Marilah kita tetap menjaga kesehatan kita, mematuhi akan protokol kesehatan. Mari bersama-sama kita akan bersatu hati, kita bersekutu dalam persekutuan Komisi Wanita Mawar Saron. Kita akan bersama-sama menaikkan syukur kita karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, kita boleh ada sampai saat ini. Oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Biarlah kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan karena kemurahan Tuhan kita boleh ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita satu hati masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, seperti pujian yang sudah kami naikkan. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau menyertai hidup kami sampai hari ini, sehingga kami boleh ada dan kami boleh bersatu hati masuk dalam persekutuan Komisi Wanita Mawar Saron pada malam hari ini. Kiranya Kau berkati akan persekutuan kami, berkati para ibu-ibu yang saat ini sedang mengikuti akan persekutuan ini di rumah mereka masing-masing. Kiranya melalui pujian dan firman Tuhan yang akan disampaikan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, dari awal hingga akhirnya, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, setiap kita pasti yang namanya punya masalah masing-masing, punya pergumulan masing-masing, apalagi dalam masa-masa pandemi ini.
kita tidak bebas boleh kemana-mana. Kita tidak bebas melakukan aktivitas di luar. Tapi kita percaya di saat kesulitan itu datang, kita percaya kita mendapatkan pertolongan hanya daripada Tuhan. Biarlah ketika kita berada di dalam tangan Tuhan, hati kita selalu tenang, hati kita selalu damai. Kita akan naikkan pujian pertolongan-Mu. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita boleh merenungkan akan pujian ini. Ketika kita tenang berada dekat dengan Tuhan, kita boleh merasakan akan kedamaian. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku
ibu yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama diberkati oleh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Lausumoriana Sega. Ibu-ibu ada yang tahu enggak apa tema firman Tuhan yang akan disampaikan? Yo, siapa yang tahu? Tema firman Tuhan adalah melewati zona bahaya. Aduh, penasaran kan? Bahaya apa yang harus kita lewati? Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita akan menaikkan pujian, Tuhanlah perlindungan kita. Ketika kita melewati zona bahaya, kita percaya bahwa Tuhan melindungi kita. Kita akan mengamini akan pujian ini. Tuhanlah perlindungan. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Haleluya, haleluya, ku memuji Dia. Haleluya, oh haleluya, ku mau sembah Dia. Tuhanlah perlindungan. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Haleluya, oh haleluya, ku memuji Dia. Haleluya, oh haleluya, ku mau sembah Dia. Haleluya. Haleluya, oh haleluya, ku mau puji Dia. Haleluya, oh haleluya, ku mau sembah Dia. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya, Lausumoriana Sega. Ibu-ibu sekalian, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang indah pada malam ini. Kami datang di hadapan Tuhan sebagai wanita-wanita utusan Tuhan ke dalam dunia ini. Terima kasih untuk waktu ini. Tolong kami supaya firman Tuhan yang disampaikan, kami boleh memahaminya, kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami.
Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, kami mohon juga Engkau tolong, Engkau urapi, supaya firman Tuhan yang disampaikan sungguh berasal daripada hati Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, ibu-ibu sekalian. Bagaimana semuanya dalam keadaan sehat ya? Amin. Ya, puji nama Tuhan. Tema kita pada malam ini, khususnya di bulan 9, melewati zona bahaya. Sekali lagi, melewati zona bahaya. Saya dan juga segenap pengurus Komisi Wanita senang sekali ya bisa ibadah kembali setelah 2 bulan vakum. Kita kembali bersekutu dengan Tuhan walaupun masih sifatnya online di tempat kita masing-masing. Tetapi puji Tuhan, ini kesempatan indah untuk menyambut firman Tuhan. Kalau kita berbicara tentang wanita, wanita itu unik ibu-ibu ya. Kita semuanya ini unik. Nah, kalau wanita ini sebetulnya memiliki sifat kesetiaan yang tinggi. Ya, wanita pada umumnya memiliki sifat kesetiaan yang tinggi. Dan ini sebetulnya sifat yang wajib dimiliki oleh setiap wanita. Memang ada wanita yang juga tidak memiliki sifat ini. Tetapi ketika dia tidak memiliki sifat ini, kita mesti bertanya ada apa dengan dia. Mengapa sifat kesetiaan itu menjadi sifat dasar wanita sebetulnya? Karena wanita diciptakan sebagai penolong. Wanita diciptakan sebagai penolong. Hubungan setia dengan penolong gimana loh gitu ya. Hubungannya, penolong itu dapat dikategorikan sebagai pahlawan. Betul atau salah? Penolong yang biasanya menolong atau membantu sampai dia berjuang, bahkan juga sampai memenangkan perjuangan itu, dia disebut sebagai pahlawan. Wow, saya dan ibu-ibu wanita sungguh menjadi pahlawan. Pahlawan, kita bangga, kita wajib bangga menjadi wanita. Karena apa Bapak Ibu? Karena wanita itu walaupun kadang dianggap lemah oleh dunia ini, tetapi sebetulnya dia itu memiliki kekuatan yang besar sekali. Karena memang dia diciptakan sebagai penolong dan pastinya penolong itu lebih kuat dibanding yang ditolong. Kalau yang ditolong itu kuat, pastinya dia nggak butuh penolong. Tuhan tidak menciptakan penolong baginya. Tetapi karena dia tahu bahwa ada yang membutuhkan pertolongan, makanya Allah menciptakan wanita sebagai penolong, khususnya menolong kaum Adam. Gimana? Sudah menjadi penolong atau masih belum? Ibu-ibu yang saya kasihi. Itu adalah pemberian khusus Tuhan untuk kita sebagai wanita. Nah, apakah kita juga pernah menemukan pahlawan-pahlawan itu tidak setia Bapak Ibu? Kalau kita memang sebagai penolong dan penolong itu dikategorikan sebagai pahlawan, yang menjadi pertanyaan, pernahkah pahlawan itu kita temukan tidak setia? Pada umumnya, pahlawan itu memiliki sifat yang setia. Kebanyakan pahlawan itu setia untuk mendapatkan kemenangan terhadap apa yang dia perjuangkan. Dan ketika pahlawan-pahlawan ini memperjuangkan sesuatu, apakah dia selalu berada di dalam zona yang nyaman? Pastinya tidak. Terkadang dia menghadapi zona yang tidak nyaman. Terkadang dia ada di tengah-tengah zona yang penuh dengan bahaya. Itulah pahlawan, itulah penolong. Dan kita sebagai penolong itu, kita juga terkadang ada di tengah-tengah bahaya ini. Siapa sih
wanita. Siapa sih manusia yang tidak pernah mengalami yang namanya sedang menghadapi bahaya di dalam kehidupannya. Di tempat-tempat tertentu ibu-ibu, khususnya di jalan-jalan, ketika ada terjadi rawan kecelakaan, maka akan dibuat simbol zona rawan bahaya. Itu tandanya kita mesti waspada. Kita hati-hati ketika melewati jalan ini. Jangan sampai kita tidak waspada. Apakah tidak boleh melewatinya? Boleh melewati. Walaupun dia bahaya. Tetapi boleh melewati, yang penting kita hati-hati. Terkadang juga di tempat-tempat yang lainnya, apakah di hutan atau di tempat-tempat wisata khusus, kadang ada juga simbol zona bahaya di sana. Apakah kita diperingatkan hati-hati masuk kawasan ini? Akan ada binatang buas yang siap menerkam. Atau zona-zona banjir dan sebagainya. Kita diingatkan. Dan kadang sifatnya peringatan, tapi kadang juga sifatnya perintah, jangan sampai melewati batasan yang ada. Ibu-ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, walaupun juga kita ini sebagai penolong, yang tadi saya katakan penolong itu sebetulnya punya kekuatan yang besar dan juga dahsyat, dan dikategorikan sebagai pahlawan yang juga mampu menolong yang membutuhkan bantuan kita. Tetapi kadang kita menghadapi zona yang berbahaya ini. Kadang kita ada di tengah-tengah zona yang tidak menyenangkan ini. Apakah susah melewati zona ini? Susah. Pasti hati kita sebagai manusia biasa penuh kecemasan. Jangan-jangan, penuh dengan ketakutan. Itu sifat manusia, penuh dengan ketakutan. Ada yang berhasil melewatinya ibu-ibu, tetapi ada juga yang gagal. Ada yang ketakutannya biasa-biasa saja, takut ya wajar. Tapi ada yang kelebihan. Ada yang kecemasannya sungguh membabi buta. Sampai dia tidak bisa berbuat apa-apa. Wanita memang terkadang dituntut serba bisa ya. Gimana ibu-ibu yang ada di rumah saat ini? Setuju enggak? Kadang wanita itu dituntut serba bisa. Kamu menghadapi situasi seperti apapun, kamu mesti bisa. Bahkan sebagai wanita, kadang kita itu tidak mengenal istilah sakit untuk diri kita saja. Ketika kita dalam keadaan sakit, kita tidak jadi sakit ketika kita mengingat, waduh, lantaiku masih berantakan, sakitnya ditunda ya. Ketika kita mengingat, waduh, nanti masak apa? Anak-anakku makan apa? Suamiku makan apa? Akhirnya apa? Sakit yang mestinya sakit jadi sembuh. Apalagi mengingat, aduh pakaianku menumpuk yang belum dicuci, tidak jadi sakit. Itulah wanita. Makanya saya katakan wanita itu unik. Wanita itu hebat ibu-ibu. Kadang juga wanita itu tidak mengenal kata cuti. Ada ibu rumah tangga yang cuti 1 hari aja untuk mengurus rumah tangganya. Tidak ada ya. Aduh capek. Cuti kasih makan anak wes. 1 hari aja gitu ya. Tidak bisa. Ibu-ibu rumah tangga itu tidak bisa. Kalau kita cuti di tempat kerjaan bisa, tapi untuk rumah tangga tidak bisa. Dan juga untuk saat ini, wanita masalahnya bukan hanya itu. Banyak wanita-wanita yang sedang di dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman apa yang dia hadapi? Banyak wanita-wanita yang saat ini ibu-ibu, yang pasangannya, suaminya selingkuh. Lembah kekelamankah itu? Bahaya, sangat bahaya. Hatinya bisa hancur, hatinya terluka ketika mendapatkan pasangannya tidak setia kepadanya. Bahkan juga
zona bahaya di dalam perekonomian keluarga, khususnya di tengah-tengah pandemi saat ini. Kesehatan yang saat ini juga mudah sekali terganggu ibu-ibu. Dan itu semua walaupun kita sebagai penolong, kita mengalaminya. Makanya saya katakan, wanita itu dituntut untuk serba bisa. Karena dia adalah penolong. Jadi jangan kaget, kok aku begini ya capek wes. Jadi ibu rumah tangga enggak bisa. Memang kita diciptakan tugasnya sebagai penolong ibu-ibu. Beban dan tanggung jawab yang dipikul oleh wanita itu banyak. Banyak bebannya, banyak tanggung jawabnya. Tetapi biar bagaimanapun, wanita juga tetap dituntut untuk kuat menanggung semua tanggung jawab itu. Ibu-ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini ibu-ibu sedang menghadapi zona bahaya macam apa sih? Ibu-ibu sedang dalam lembah kekelaman seperti apa saat ini? Apakah ibu-ibu masih sedang berjuang untuk memenangkan setiap hal yang menjadi beban setiap kita? Apakah kita sudah kehabisan tenaga atau masih punya tenaga untuk menghadapi zona bahaya ini? Ada ibu-ibu yang merasa, Tuhan, aku tidak mampu. Aku lemah. Ya wes, terjadi apa yang terjadi. Tetapi ayo kita baca sama-sama Alkitab kita. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-23 atau nomor yang ke-23. Mazmur 23 ayatnya yang keempat. Apa kata Tuhan ketika kita berada di dalam zona yang tidak menyenangkan ini? Saya bacakan untuk kita. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Walaupun aku berjalan dalam lembah kekelaman, artinya bahwa kita dalam lembah kekelaman dan kita sedang berjalan di tengah-tengahnya, bukan tidak menghadapi, tapi sedang dalam kondisi menghadapi. Daud katakan apa? Aku tidak takut bahaya. Aku tidak takut karena Tuhan besertaku. Hal yang sama dialami oleh Daud, ibu-ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat itu, pada saat penulisan Mazmur nomor yang ke-23 ini, Daud sedang di titik lembah kekelaman yang paling dalam. Penafsir mengatakan bahwa Mazmur 23 ini ditulis di saat Daud sedang dikejar oleh Saul untuk membunuh Daud. Dia lari ke sana ke sini. Dia ke padang, dia ke tempat ini, ke tempat itu, ke kota sana, ke kota sini untuk menghindari Saul yang hendak membunuhnya. Tetapi di lain sisi juga, sebagai mantan pengembala domba, kita tahu bahwa sebelum Daud diangkat sebagai raja, Daud ini adalah pengembala domba. Walaupun dia masih muda, tetapi dia sudah menghadapi tantangan yang tidak mudah. Nah, sebagai penggembala domba, ibu-ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, dia tahu persis situasi gembala dan domba-domba yang berhadapan dengan banyak tantangan di padang. Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan rumputan hijau dan juga air yang banyak. Kadang dihadap oleh binatang buas, serigala, harimau dan sebagainya. Bukan juga hanya binatang buas,
tetapi kawanan perampok juga siap untuk merampok domba-domba sang gembala itu. Di situ dikatakan bahwa di ayat yang keempat tadi, dalam lembah kekelaman. Ibu-ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, berjalan di lembah di antara dua bukit yang tinggi, ketika sinar matahari, kita bayangkan dua lembah yang tinggi dan sinar matahari tidak bisa masuk ke dalam lembah itu, betapa gelapnya lembah itu ya, ibu-ibu yang saya kasihi. Disitulah, di sanalah waktu yang tepat perampok-perampok tadi itu siap untuk menghadang gembala dengan domba-dombanya untuk mengambil domba-domba itu. Dan juga bukan hanya perampok yang siap sedia di tempat yang gelap itu, tetapi juga di sana ada binatang-binatang buas yang siap menerkam. Makanya dikatakan, ketika aku berjalan dalam lembah kekelaman, walaupun di sana tidak ada cahaya, walaupun di sana gelap gulita, banyak ancaman yang datang, tapi Daud katakan, aku tidak takut bahaya. Dan Daud itu lakukan untuk menjaga domba-dombanya, ibu-ibu. Daud melindungi domba-dombanya sedemikian. Supaya apa? Domba-dombanya terselamatkan. Dan setelah menjadi raja, sepanjang hidupnya dia mengumpamakan bahwa dia adalah domba yang lemah itu sesuai dengan pengalaman hidupnya. Bahkan ketika dia menulis Mazmur 23 ini, dia juga mengumpamakan bahwa dia adalah domba yang lemah, yang sedang ada di dalam lembah kekelaman, yang sedang membutuhkan lindungan, yang sedang membutuhkan bantuan, yang sedang membutuhkan tangan yang lebih kuat dibanding dia. Di dalam terjemahannya sering diterjemahkan di dalam lembah kekelaman ini sebagai the valley of death, in the shadow of death, artinya di dalam bayang-bayang maut. Lembah kekelaman di bawah bayang-bayang maut. Ibu-ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana bukan di bawah bayang-bayang maut. Ketika perampok siap untuk membunuh, mengambil, ketika binatang buas siap untuk menerkam, disitulah nyawa menjadi taruhannya. Tetapi di sini dikatakan bahwa walaupun itu pun terjadi, aku tidak takut bahaya. Karena apa? Di dalam Mazmur 23 ayat 1 dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud punya kekuatan melebihi kekuatan yang ada di dunia ini, Bapak Ibu. Yaitu Tuhan sebagai gembala. Dia menjadikan Tuhan sebagai gembala dan dia adalah domba yang lemah. Hubungan yang sangat indah, hubungan yang begitu dekat antara gembala agung dengan sang dombanya. Dan pastinya domba ini dalam pengawasan gembala yang baik. Sama dengan dia, Daud sangat meyakini apapun yang terjadi di dalam kehidupan saya, Tuhan adalah gembala saya yang baik. Dia mengawasi saya, Dia memandu hidup saya. Di dalam ayat yang keempat ini adalah ungkapan panduan Tuhan kepada yang sedang membutuhkan pertolongan. Tuhan akan memandu, Tuhan akan memimpin saya. Dan itulah yang dia yakini. Bahaya bisa saja mengintai. Ancaman bisa datang kapan saja. Lembah kekelaman bisa saja Tuhan izinkan terjadi. Tetapi Daud tidak pernah takut. Di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 kita bisa lihat ketika Tuhan dijadikan gembala, dampaknya itu sungguh luar biasa, ibu-ibu. Ketika
Tuhan dijadikan sebagai panduan hidup kita, ketika Tuhan dijadikan sebagai gembala hidup kita, maka dikatakan di situ di ayat yang kedua, bahwa dia sudah tidak takut kekeringan. Dia terpuaskan. Walaupun itu penuh dengan kekeringan, tetapi dia akan terpuaskan karena Tuhan yang akan menolong dia. Dan juga di sana dia akan dihibur di ayatnya yang ketiga. Ia menyegarkan jiwaku dan seterusnya. Dia akan dihiburkan. Dia mendapatkan masalah, tetapi dia mendapatkan penghiburan daripada Tuhan Sang Gembala yang baik. Ibu-ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan bukan artinya bahwa kita senantiasa berada dalam zona yang nyaman. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa ketika engkau mengikut saya, maka engkau tidak akan menghadapi hal-hal yang aneh, hal-hal yang penuh dengan bahaya dan sebagainya. Tidak. Tapi yang Tuhan janjikan apa? Walaupun engkau berjalan dalam lembah kekelaman, engkau berjalan di bawah bayang-bayang maut, engkau penuh dengan ancaman, aku beserta dengan engkau. Aku berjalan dengan engkau. Walaupun kita di tengah-tengah bahaya itu, walaupun kita di tengah-tengah ancaman itu, Tuhan berjalan bersama dengan kita. Itu hal yang paling penting. Lebih baik ibu-ibu, itu juga prinsip hidup saya. Lebih baik saya berjalan dalam lembah kekelaman itu, dalam bahaya itu. Yang penting Tuhan beserta dengan saya. Daripada saya di tengah-tengah zona yang nyaman, tapi Tuhan tidak ada di sana. Sekali lagi, lebih baik saya di tengah-tengah bahaya. Yang penting Tuhan beserta dengan saya. Daripada saya di tengah-tengah zona yang sangat nyaman, tetapi Tuhan tidak ada di sana. Itulah keunikan kita. Dan sebagai penolong dan sebagai pahlawan, saya sudah mulai tadi bahwa kita ini adalah penolong yang diciptakan khusus oleh Tuhan. Pastinya juga kita melewati lembah-lembah kekelaman, melewati zona-zona yang tidak nyaman ini, ibu-ibu. Saya tidak tahu bahaya apa yang sedang mengancam ibu-ibu semua. Saya tidak tahu lembah kekelaman apa yang sedang menghantui kehidupan ibu-ibu saat ini. Tetapi percayalah, sekalipun kita berjalan dalam lembah yang sulit itu, Tuhan beserta dengan kita. Tuhan menolong kita. Tuhan melindungi kita. Itu hal yang penting. Jangan memaksakan kehendak kita kepada apa yang Tuhan mau. Karena Tuhan menyediakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan jangan pernah takut setakut-takutnya ketika kita sedang dalam masa-masa yang sulit itu. Karena di sana Tuhan ada bersama dengan kita. Kita juga jangan sampai cemas berlebihannya. Apalagi di masa pandemi ini pastinya banyak masalah, banyak hal yang kita tanggung, apalagi wanita ya, ketika beras habis kita mulai bingung ya, mau masak apa. Memang itu alamiah, itulah ibu-ibu. Itulah wanita. Dia merasa punya tanggung jawab. Kadang dia menyalahkan suami dan sebagainya. Tapi Tuhan katakan berharap kepada Tuhan. Engkau akan terpuaskan. Dan ketika iman kita teguh di dalam Tuhan, maka kita sanggup menjadi penolong yang baik. Sesuai dengan maksud dan tujuan Allah menciptakan kita. Sesuai dengan pokok dasarnya Tuhan membuat kita ada di dalam dunia ini. Bagaimana ibu-ibu? Siap melewati zona ini bersama dengan Tuhan? Zona bahaya yang memang
kadang membuat kita takut sebagai manusia biasa, tetapi Tuhan katakan, untuk apa kamu takut ketika engkau bersama dengan saya? Jadi, lepaskanlah semua ketakutan itu, kecemasan yang berlebihan itu. Jadikan Tuhan menjadi panduan di dalam kehidupan kita. Baik di dalam keluarga kita, di dalam juga membesarkan, mendidik anak-anak kita, bahkan juga di dalam pekerjaan kita, baik di dalam rumah tangga kita, ataupun kita juga yang sedang membantu pekerjaan suami dalam hal ekonomi. Mungkin ada ibu-ibu yang bekerja di luar sana, tidak jadi masalah. Yang penting tetap melewati zona apapun dengan pengharapan kepada Tuhan, mengharapkan bahwa Tuhan senantiasa berjalan bersama dengan dia. Ada amin, ibu-ibu? Amin ya. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada malam ini yang menguatkan iman kami bahwa sebagai manusia kami tidak mungkin lepas dari yang namanya zona bahaya yang penuh dengan ancaman. Tetapi kami pegang firman Tuhan pada malam ini bahwa Engkau berjalan bersama dengan kami, Engkau akan beserta dengan kami, sehingga kami tidak takut bahaya. Karena gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, kepada Shalom, selamat malam ibu-ibu. Info warta Komisi Wanita pada malam hari ini, Jumat tanggal 3 September 2021. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih pada para pelayan Tuhan yang melayani pada malam hari ini. Tuhan memberkati. Yang kedua, untuk persekutuan Komisi Wanita bulan depan tetap ada. Untuk acara dan waktu serta para pelayannya akan diinfokan menyusul. Yang ketiga, selamat ulang tahun buat yang terkasih. Yang pertama, Ibu Emiliawati tanggal 4 Oktober, Ibu Chan Yongfang tanggal 4 Oktober, Ibu Vivi Indrawati tanggal 10 Oktober, Ibu Chung Kwedai tanggal 10 Oktober, dan Ibu Pan Kwejing tanggal 31 Oktober. Demikian info Komisi Wanita, Tuhan memberkati. Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri persekutuan Komisi Wanita pada malam hari ini. Saya mengajak kita bersama-sama, kita menaikkan pujian Bapa terima kasih, kemudian doa penutup akan disampaikan oleh Lose Moriana Sega. Kita tutup ibadah kita di dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dan sungguh teramat baik di dalam kehidupan kami, sehingga sampai pada malam ini kami boleh diizinkan Tuhan untuk beribadah di tempat kami masing-masing.
Tuhan, puji-pujian yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan, supaya berkenan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan melalui hamba-Mu, supaya kami bisa memahami dan melakukannya dalam kehidupan kami. Kami juga Tuhan berdoa untuk semua anggota komisi wanita, untuk semua ibu-ibu yang dengan setia mengikut Tuhan hingga pada saat ini. Berkati kehidupan mereka Tuhan, dimanapun mereka saat ini berada. Kami mohon Engkau yang menuntun, Engkau yang memimpin, Engkau yang memegang tangan mereka semua. Bahkan juga ibu-ibu yang dalam keadaan sakit, anggota komisi wanita yang sedang mengalami kelemahan tubuh pada saat ini. Ya Tuhan, kami mohon jamahan Tuhan, kami mohon Engkau kuatkan, Engkau yang melindungi juga Tuhan. Bahkan Engkau juga yang akan beserta dengan mereka. Walaupun saat ini mereka sedang dalam lembah kekelaman yang tidak mudah, tetapi biarlah firman Tuhan menjadi pegangan di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau berkati perekonomian semua anggota komisi wanita kami, bahkan juga kesehatan dan hal-hal yang lain yang sedang diimpikan, biarlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua pengurus komisi wanita, Engkau juga berkati mereka dalam melayani Tuhan, dalam melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan Yesus, untuk kami yang ada di rumah yang setia ikut ibadah pada malam ini, Engkau juga berkati kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami akan menutup ibadah ini, tapi kami percaya Tuhan akan selalu beserta dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik ibu-ibu, sekian ibadah kita pada malam ini. Tetap setia ya. Silahkan mengambil saat teduh. Iya, saat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua.